Oke, sekarang kita langsung gas aja teman-teman. Kita mulai dari dimensi akuariumnya dulu, yaitu 40 dikali 30 dengan tinggi 28 cm dan dengan menggunakan filter belakang. Untuk batu saya gunakan di sini yaitu batu lapa. Kemudian untuk kayu atau akarnya batang dari kayu asam ya. Ini kita susun seperti yang terlihat di video ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ketika kita membuat hardscape itu untuk bagian belakang itu agak ada diberikan ruang ya nanti buat kita menaruh substratnya. Untuk pengeleman dilanjutkan terus menerus. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih tips buat membuat hardscape. Nah, sambil teman-teman perhatikan perubahan-perubahannya ya. Itu apapun bahan yang kita gunakan, baik itu akar, batang, kayu apapun yang kita gunakan, batu apapun yang kita gunakan, usahakan ada polanya ketika kita mau membuat aquascape yang bertemakan natural. Jadi susun aja sedemikian rupa teman-teman, tapi catatan ada pola, ada irama, semacam satu kesatuan ya. Oke, setelah di sini sudah selesai, saya pikir untuk pembuatan hardscape yang ada ini, pertama itu bagian belakang saya taburkan dulu dengan rumah bakteri. Di sini saya menggunakan kerikil batu lapa. Setelah itu baru saya taburkan dengan bakteri starter. Di sini salah satu produk dari Pisco teman-teman, bakteri starter meningkatkan kualitas air pada aquascape. Untuk cara dan manfaatnya ada di belakang kemasan. Cara penggunaannya pun ada juga di belakang. Kita buka aja. Nah, di sini bentuknya bubuk ya. Nah, di sini kita taburkan aja secukupnya di bagian belakang setelah kita menaburkan rumah bakteri tadi. Secukupnya aja teman-teman. Nah, untuk produk ini bisa kita simpan buat kita bikin yang lain lagi. Produk Pisco probiotik. Setelah itu baru saya taburkan dengan pasir malang yang sudah dicuci sebelumnya. Kurang lebih ya disesuaikan aja, biasanya sekitar 2-3 jari lah. Kemudian lanjut saya taburkan dengan pupuk dasar ya pada bagian atas pasir malang yang sudah kita taburkan tadi. Secukupnya aja. Dilanjutkan kita tutup lagi dengan soil teman-teman. Produk soil ini banyak dijual ya di toko-toko aquascape. Kemudian saya pasangkan filternya itu tipe 1200 saja. Nah, kemudian untuk media filter juga dipasangkan seperti biasa. Nanti ada rumah bakteri juga, kapas hitam, kapas putih, baru diisi air. Untuk kita lakukan pencucian terlebih dahulu, karena biasanya ketika memulai mengisi air itu sangat keruh sekali. Tekniknya atau tipsnya atau triknya di sini bisa sambil kita isi sambil kita kuras, atau diisi dulu nanti kuras ketemu jernih baru kita isi sampai full. Oke, nah kalau filter belakang itu seperti ini ya teman-teman, dia masuk lewat atas nanti terfiltrasi. Ini kita proses cycling dulu. Setelah 3 hari kemudian kita lakukan pembersihan yang pertama. Di sini saya gosok aja kayu-kayu yang digunakan. Di sini sudah terlihat ya bahwa kayu yang digunakan ini sudah mengeluarkan kambium dan juga air terlihat kuning. Ini pembersihan yang pertama. 3 hari loh teman-teman sudah sekotor ini. Nah, ini kita kuras, kita bersihkan pokoknya. Jadi proses cycling ini sangat penting ya dalam proses pembuatan aquascape. Kemudian saya tambahkan lagi sedikit dengan soil pada bagian depan dan juga pada bagian belakang tentunya teman-teman. Kemudian saya cuci lagi karena biasanya itu kotor juga. Ketemu bersih baru kita isi pelan-pelan agar dia berjernih. Ini kita lakukan proses cycling lagi. Setelah 1 minggu kemudian ternyata kambium pun masih keluar di bagian akar atau batang di depan ya, terlihat nih di video yang ada ini. Nah, ini kita harus cuci lagi seminggu, ternyata kambium masih keluar. Ini sebenarnya proses cycling ini minimalnya 1 minggu teman-teman. Kalau teman-teman lebih sabar lagi, ini bisa dilakukan 10 hari atau lebih dari seminggu itu lebih bagus. Di sini kita kuras, baru setelah siap kita langsung masuk ke proses penempelan tanaman.
Tanaman yang pertama yaitu adalah moss weeping lokal. Kita tempelkan aja pada bagian bekas-bekas lem, sambungan-sambungan batu. Kemudian tentunya dalam penempelan moss ini kita harus hati-hati ya. Jangan sampai detailing yang sudah kita buat capek-capek atau hardscape yang mau kita tonjolkan itu jangan ditutup sama moss. Justru malah moss itu memberikan porsian nantinya membentuk sebuah karakter dari hardscape yang sudah kita buat tadi ya. Jadi hati-hati dalam penempelan moss, tempelkan di tempat-tempat yang menurut kita cocok. Nah, seperti yang di video ini contoh, saya pengen menonjolkan kayu yang rebahan itu ya, jadi tidak ditutupi tapi justru malah batu lavanya yang saya tutup, jadi dibikin keluar hardscape yang sudah dibuat. Nah seperti ini teman-teman, terlihat ya, ini tanaman yang pertama yaitu moss weeping lokal. Wah, dari sini aja udah oke ya. Nah untuk bagian celah-celah, nah ini bisa kita selipkan dengan tanaman buce palandra secukupnya aja, dari kiri kanan, yang di belakang juga, yang di depan itu dengan tanaman buce palandra. Kemudian saya menambahkan lagi dengan tanaman babyters namanya ini. Ini jenis tanaman stem, dia tinggi, tentu saja kita taruh di bagian belakang background teman-teman. Tanaman stem itu cocok di bagian belakang. Ini ditanam menggunakan pinset. Dalam penanaman itu bisa kita ambil 2 atau sampai 3 pucuk ya, baru kita tanamkan semuanya di bagian belakang. Nah di sini nanti untuk tanaman stem itu dia cepat tumbuhnya dibandingkan dengan tanaman yang lain, lebih cepat pertumbuhannya. Setelah tumbuh lebat, kita atur pokoknya sampai menjadi bentuk yang kita inginkan ya. Nah ini udah ya, selesai teman-teman untuk penanaman babyters. Oke, sudah terlihat. Nah ini penampakan dari depan sebelum kita isi air. Kemudian setelah kita isi air, ini adalah hari pertama setelah kita lakukan proses pembuatan. Tunggu dulu teman-teman, masih ada lagi proses-proses selanjutnya. Setelah 3 hari itu saya kuras airnya sebanyak 50%.